Halo teman-teman, selamat datang di Cakap Manis episode 2. Perkenalkan, aku Jovita dari bidang Kominfo PH Humanis yang memiliki kesempatan untuk mewawancarai narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Evini Juventia yang merupakan seorang beauty influencer sekaligus CEO founder dari Via Boutique dan Via Treats. Kemudian untuk tema kita hari ini yaitu tentang insecurities. Mungkin dari teman-teman udah nggak asing dengan kata insecurities atau insecure. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa insecurities itu, jadi, insecurities atau insecure merupakan perasaan tidak aman, perasaan kurang percaya diri, atau menilai dirinya sebagai sosok inferior dibandingkan orang lain. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan tema kita kali ini, bisa menyimak acara ini sampai akhir ya. Sebelumnya nama aku Irvina Juventia Cantika. Aku sekarang masih sebagai mahasiswa di Atmajaya dan aku juga beauty influencer dan CEO dari Via Treats dan juga Via Boutique. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, insecure itu kan adalah perasaan yang tidak aman, terus juga kurang percaya diri. Nah, insecure itu sebenarnya nggak bisa dihindarin, bahkan sama semua orang, dan pasti semua orang tuh udah pernah ngerasain rasanya insecure. Orang paling percaya diri, menurut aku juga pasti dia pernah ngalamin masa ini. Malah ada dua hal terkadang. Ada yang bisa bikin kamu ngerasa itu reminder, gimana sih caranya aku tuh untuk ngurangin rasa insecure aku. Mungkin aku harus memperbaiki diri, apa yang bisa aku perbaiki, apa yang bisa aku kembangin. Tapi kadang ada juga orang yang salah kaprah dengan melakukan kayak insecure itu sebagai excuse dia untuk mungkin dengan cara dia mendengar orang dijatuhkan atau orang yang menurut dia itu perfect. Terus di saat dia mendengar seseorang menjatuhkan orang ini, dia ngerasa lebih percaya diri, dia lebih tenang, padahal itu tuh hal yang salah. Itu terjadi dimanapun deh kayak. Bahkan orang yang paling terdekat itu tuh bisa bikin kita tuh insecure menurut aku. Mungkin bagi seseorang ini bercanda karena dia ngerasa kita deket kok. Misalnya aku dibilangin gendut gitu, ya nggak apa-apa karena kan deket sama kamu gitu kan. Tapi tanpa kita sadarin, malah orang yang paling dekat itu tuh yang paling nyakitin. Orang yang paling dekat kadang tuh malah bisa bikin kita yang paling down gitu. Iya, mungkin kalau orang yang kamu ngomongin itu mentalnya kuat dan dia udah tahu kekurangan dia jadinya bisa ngedefense di saat dia ditunjukin kekurangannya apa. Tapi untuk orang yang mentalnya nggak kuat, kata-kata itu tuh bisa jadi bumerang buat dia. Bahkan kata-kata tersebut tuh bakal nyakitin mental dia. Malah kita nggak tahu apa yang bakal dia lakuin ke depannya karena kata-kata yang menurut kita bercandaan itu. Orang ada banyak banget reason kenapa mereka insecure, entah dari karena mereka pernah jadi korban bullying, atau mungkin mereka ngerasa standar perfect mereka tuh tinggi, terus juga strata sosial, kayak gitu sih menurut aku. Of course, I do. We all do, aku rasa ya. Kalau dari aku sendiri, aku waktu SMP, aku pernah jadi korban bullying. Aku ngerasa apa yang kurang dari aku. Teman-teman gak ada yang mau deket sama aku. Bahkan kayak di saat yang lain tuh kelompoknya, mereka bisa milih, sedangkan aku dapat kelompoknya yang udah sisa, yang bener-bener ya aku udah gak bisa milih gitu kan. Terus aku jadi, itu tuh yang bikin aku jadi gak pede untuk keluar dari kelas. Aku bahkan sempet telat-telatin diri aku supaya aku gak ketemu orang gitu. Aku masuk di kelas tuh ya aku yang paling terlambat gitu. Kadang aku ngerasa aku pendek apa gimana sih. Padahal ternyata setelah aku pikir-pikir, enggak kok, orang yang di sekitarku tingginya sama kok. Jadi yang nge-shape aku sampai saat ini itu adalah cara aku berpikir yang aku rasa kayaknya aku nggak bisa dilihat ke atas terus. Aku harus lihat ke bawah. Kalau aku lihat ke atas, itu tuh nggak akan pernah ada habisnya.
dengan aku lihat ke bawah, aku jadi lebih bersyukur, aku juga jadi lebih menghargain orang. Bahkan saat ini aku tuh jadi lebih kayak peka sama orang di sekitar aku yang menurut aku dia sendiri gitu. Duh, gimana ya caranya aku ngajak dia ngomong, jadi tuh supaya aku yang berinisiatif untuk masukin dia ke dalam grup aku yang bikin dia ngerasa kamu tuh berharga kok. Karena kalau aku mau diperlakukan seperti itu, aku rasa aku harus mulai dari diri aku sendiri dulu. Aku harus memperlakukan orang sebagaimana aku mau diperlakukan gitu. Aku akhirnya waktu itu pindah kan. Aku pindah ke STC, waktu itu sekolahku 1,5 tahun aku di situ. Lalu waktu aku diharusin pindah lagi ke Pontianak karena menurut mama lebih aman kalau kamu di dekat mama gitu. Jujur aku udah terlalu nyaman di sekolah yang baru. Di saat aku harus pindah aku grogi banget, aku takut banget. Bahkan waktu aku mau masuk sekolah itu, aku sampai gemeter kayak aku ngerasa aku bisa nggak ya, aku takut hal yang kemarin keulang lagi. Tapi ternyata semua yang aku bayangin itu buyar semenjak di Jogja itu, di STC aku udah bikin mindset dimana aku harus punya standar confident aku harus tahu kekurangan aku apa, jadi supaya di saat pun itu terjadi aku udah nggak kaget. Orang mau ngomong apa, aku bisa jadiin itu sebagai hal yang ya udah, apa yang kamu mau ngomong itu nggak akan pernah ganggu aku gitu. Jadi menurut aku insecure itu yang bisa ngendaliin cuma diri kita sendiri. Kalau aku sendiri ya aku ngendaliin dengan cara aku tahu kekurangan aku apa, aku juga harus tahu kelebihan aku apa. Jadi aku harus nge-shape kelebihan aku ini supaya rasa insecure aku itu nggak mengganggu apa yang mau aku lakuin ke depannya. Aku beraniin diri, terus aku jauh lebih terbuka. Aku udah nggak mau mikirin yang negatif-negatif, aku mikirnya positif aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada negatifnya, aku tenang karena selama yang aku jalanin benar, nggak menjadi pengganggu untuk aku gitu. Cari circle yang menurut aku itu aku nyamanin. Nggak perlu banyak, cukup 1-2 orang tuh menurut aku udah cukup. Aku bukan tipikal yang mungkin bisa punya teman baik banyak, aku mau menyesuaikan ke semua orang tuh enggak. Aku harus jalanin apa yang menurut aku nyaman. Kayak contoh, awalnya tuh aku baca-baca buku terus. Setelah itu, aku beraniin diri untuk ngobrol sama teman-teman. Akhirnya, aku ngerasa, oh kayaknya dengan cara bicara kayak gini, jadi nggak perlu ngerasa kesepian gitu. Terus juga aku ngelakuin apa yang menurutku mungkin aku pernah alamin, terus aku tahu rasanya gimana. Di saat aku sama orang lain pun, aku nggak yang ngelihat mereka membanding-bandingin itu, nggak pernah. Di saat mungkin orang terdekat aku ngerasa, aku tuh kurangnya di sini. Nah itu bagian aku untuk, nggak kok, mungkin kamu nggak nyadar aja apa yang kamu ngerasa lebih. Nah aku di sini ngasih tahu kelebihan kamu apa. Jadi secara nggak langsung, orang pun di saat kita down, mereka bisa ngebantu aku untuk ini Lovi, kenapa kamu ngerasa gitu ya? Karena kamu kurangnya di sini. Dan pelan-pelan ngikutin proses, jadi deh saat proses aku yang sekarang gitu. Pas aku tahu, aku orang itu nggak mudah percaya gitu loh sama apa yang orang lain ngomongin. Sampai aku udah ngeliat sendiri, aku nggak ada bukti, nggak ada apa. Masa iya aku harus marah-marah gitu. Aku ada speak up bareng dia gitu. Yang bikin aku berani itu karena aku nggak salah. Pun kalau aku salah, aku pengen tahu dari dia tuh salahku di mana gitu. Aku berharapnya dari dia tuh nggak langsung ngomongin ke orang lain, tapi nyampein dulu ke aku gitu kan. Dan kalau menurutku emang bisa dibicarain dari pihak yang juga mau, menurutku itu pasti bakal berbuahnya juga manis. Semoga dari sini sama-sama belajar supaya nggak terjadi lagi sama orang lain. Dari mindset, sebelumnya kita harus ngeset standar confident kita tuh seperti apa. Di saat kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita tuh bisa lebih
ngedefense sama apa kata-kata orang ke depannya, apa yang orang ngomongin itu tuh nggak akan berdampak karena kita udah ngeset standar confidence kita itu gitu. Aku pede kok dengan diri aku seperti ini. Contoh nih, aku ngerasa aku gendut gitu kan ya. Tahu ini kesalahan dari aku nggak apa-apa karena emang aku ngerasa seperti itu gitu kan. Ya udah aku tinggal kurusin, tapi kurusin aku tuh nggak yang kayak harus ngejar banget. Misalnya aku targetnya 10 kilo gitu. Pun di saat 5 kilo aku udah bersyukur karena ya udah deh, yang penting aku udah berhasil turunin 5 kilo ini. Ada orang yang pernah bilang sama aku, bahagia itu sederhana tapi mahal dulu gitu. Kita punya semuanya, belum tentu kita bahagia gitu. Tapi di saat kita ngerasa cukup, kita pasti bahagia. Dan juga jangan jadiin kata-kata orang lain itu sebagai pacuan kamu gitu. Kalau emang positif diterima, kalau emang negatif ya udah kamu cukup tepis itu dan jangan pernah jadiin itu hal yang mengganggu hidup kamu gitu. Ya, you have to believe in yourself dan stop comparing yourself to others, karena nggak akan pernah ada habisnya ngebandingin diri kita sama orang lain. Kita tuh nggak perlu sempurna gitu. Dengan kita mudah bersyukur, kita ngerasa cukup sama apa yang kita punya, udah bikin kita tuh ngejalanin apapun jauh bakal lebih dipermudah. Nggak akan pernah, kata-kata insecure tuh nggak akan pernah jadi beban gitu. Karena menurutku insecure tuh paling nggak bisa dihilangin, tapi kita bisa mengurangin itu dengan cara tadi aku bilang bersyukur, terus merasa cukup. Dengan itu tuh kita nggak akan pernah jadi insecure tuh beban buat diri kita. Jadi dengan tema kita hari ini insecurities, aku mau nyimpulin bahwa semua orang itu pasti pernah mengalami rasa insecure, entah itu dalam hal pendidikan, finansial, penampilan, atau dalam hal yang lain. Dan insecure itu nggak bisa dihindari, tapi kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengatasinya dengan merubah mindset kita, bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita harus pintar-pintar memilih circle pertemanan yang suportif. Kemudian mungkin dari teman-teman yang pernah mendapatkan komentar yang kurang menyenangkan, dan bisa menjadikan hal itu sebagai motivasi kita untuk introspeksi diri, untuk jadi orang yang lebih baik lagi, dan jangan pernah memenuhi standar yang dibuat oleh orang lain, tapi kita harus set standar confidence kita, karena hanya diri kita sendiri yang tahu kekurangan dan kemampuan kita. Semoga episode kali ini bisa menambah insights dan juga menginspirasi teman-teman di sini. Untuk kurang dan lebihnya, aku mohon maaf dan terima kasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya.